Nan yang duduk di bawah pohon memikirkan ucapan komandan besar. Ternyata, semua yang dikatakannya benar. Saat itu, komandan mencium Ronan yang sedang menelan sebuah pil biru, lalu menjelaskan bahwa pil itu adalah orb yang bisa memutar kembali waktu. Begitulah caranya aku, yang dulunya hanya seorang penjahit, bisa naik ke posisi komandan besar. Orbe itu bisa membuatmu regresi sebanyak 4 kali. Aku sudah menggunakannya 3 kali, jadi hanya ada satu kesempatan tersisa. Sekarang, aku menyerahkannya padamu, kekuatan untuk menaklukkan para raksasa. Aku yakin kaulah kunci untuk menghentikan kehancuran dunia ini. Jadi, kau harus mengasah kemampuanmu. Aku lega. Rupanya kau juga punya keinginan yang kuat, termasuk keinginanmu untuk belajar di akademi. Pergilah ke Akademi Phileon. Di sana berkumpul orang-orang hebat. Aku yakin tempat itu bisa membantumu. Dan satu hal lagi, Kopral Ronan, jika kita bertemu lagi di masa depan, bisakah kau mengatakan pada diriku, jangan lakukan hal bodoh, dan teruslah menjadi penjahit. Aku sudah melakukan banyak hal, tapi tidak seharusnya seperti itu. Itulah ingatan terakhir Ronan sebelum ia kembali ke masa lalu. Tidak percaya bahwa dirinya benar-benar kembali. Rasanya seperti mimpi. Ia bahkan membenturkan kepalanya ke pohon, berharap bisa bangun dari mimpi itu. Orang-orang di sekitarnya merasa aneh melihat tingkah Ronan. Tiba-tiba, ia teringat, jika ini benar-benar masa lalu, mungkin ia bisa melihat kakaknya yang belum meninggal. Tanpa pikir panjang, Ronan mengambil ranting dan bergegas pergi. Ia berlari di tengah kota dengan penuh semangat. Di tengah perjalanan, ia melihat seorang anak sedang dibuli. Anak itu digantung terbalik di pohon dan ditertawakan oleh sekelompok orang. Ronan terkejut, karena anak itu tidak digantung dengan tali, melainkan dengan sihir. Bahkan di medan perang, sihir seperti itu sangat langka. Tak mungkin sihir itu ada di desa kecil seperti ini. Ia berpikir, sekitar jam segini. Aku yakin mereka ada di sini. Tampak seorang wanita berambut merah yang mengendalikan sihir itu. Wajahnya ketakutan. Ia tampak tak tega melihat anak itu digantung. Anak itu menangis dan berkata, "Aku tidak punya uang. Obat ibuku bulan ini mahal." Tapi para pembuli tak peduli. Mereka malah merampas uang dari sakunya. Salah satu dari mereka bahkan menampar anak itu. Teman-temannya hanya tertawa. Lalu si pembuli memerintah wanita berambut merah untuk mengangkat anak itu lebih tinggi dengan sihir. Wanita itu ragu, takut menjatuhkan anak itu. "Kenapa kau takut? Kau bukan perempuan. Lagi pula, bukan dirimu yang digantung," bentak si pembuli dengan marah. Wanita itu ternyata bernama Asel. Ia ketakutan dan menyesal karena sudah mempelajari sihir. Awalnya ia hanya ingin menunjukkan bahwa dirinya juga mahir dalam sesuatu. Ia ingin berkata bahwa ia tak sanggup, tapi terlalu takut. Namun, ia mencoba memberanikan diri. Dengan suara pelan, ia memohon agar anak itu tidak lagi dibuli. Tiba-tiba, sebuah tongkat mendarat di kepala si pembuli. Itu Ronan. Karena pukulan itu, sihir yang menggantung anak itu menghilang, dan anak itu pun jatuh. Pembuli marah, tapi Asele tampak ketakutan. Ronan berbicara, "Oi, Asele, berhenti mengkhawatirkan sampah seperti dia. Bicara padaku." Asel terkejut. Pembuli makin marah, tapi Ronan tak peduli.
ia tetap fokus pada Asel. Ronan bertanya, "Bagaimana kau mempelajari sihir telekinesis?" Asel menjawab, "Aku mempelajarinya dari sebuah grimoire yang kubeli dari penjual keliling." Ronan berpikir, dengan grimoire semurah itu dia bisa. Luar biasa. Aku pasti bisa tahu lebih banyak kalau menelitinya lagi. Ini akan berguna saat melawan raksasa nanti. Si pembuli kesal karena diabaikan. Ia mencabut pedangnya dan menyerang Ronan. Tapi Ronan, sebagai prajurit terlatih, menghindar dengan mudah. Ia tetap tenang karena insting bertarungnya masih tajam. "Hah, kau beruntung," kata pembuli. "Aku ingin membuatmu cacat seumur hidup. Tak bisa pegang sendok pun." Ronan menjawab santai, "Iya, hari ini aku cukup beruntung. Padahal sepanjang hidupku selalu malang." Pembuli itu marah, berlutut dan mohon-mohonlah. "Mungkin nyawamu akan kuampuni, tapi tetap saja kau akan pulang dengan satu lengan." Ronan terlihat pura-pura takut dan mengabaikannya. Pembuli itu melanjutkan dengan ancaman keji. "Kalau aku membunuhmu, aku pastikan akan memperlakukan kakakmu dengan baik. Setiap kali aku melihatnya, aku selalu berpikir, bokongnya bundar sekali. Pasti rasanya enak untuk..." Sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, Ronan langsung menyerang. Darah muncrat. Kuping si pembuli tertebas dan terlempar. Ia menjatuhkan pedangnya, menjerit kesakitan sambil memegang kupingnya. Teman-temannya hanya diam terpaku. Ronan mendekatinya dengan ekspresi marah. "Kau mau mati?"